terkait dengan umroh mandiri memang sudah diatur dan dilegalkan oleh undang-undang terbaru kita, Undang-Undang Haji, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Nah, undang-undang tentu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada di Saudi Arabia atau Kerajaan Saudi Arabia. Pada saat ini pintu atau gerbang untuk pelaksanaan haji mandiri memang sangat dibuka oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia. Sehingga Indonesia tentu secara regulasi harus kompatibel, bahkan harus menyesuaikan regulasi kerajaan Saudi Arabia, sehingga kita kemudian di dalam undang-undang atau perubahan undang-undang bersama dengan DPR itu melegalkan haji mandiri. Nah, pelegalan haji mandiri ini berangkat dari perubahan-perubahan yang sangat radikal di perkembangan ekosistem ekonomi haji, di mana banyak sekali jamaah umroh mandiri dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia sudah melakukannya selama ini. Nah, bahkan ketika undang-undang lama tidak mengakomodir pelaksanaan umroh mandiri, jamaah umroh kita sudah banyak yang melakukan umroh mandiri karena aturan dan regulasi pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sangat membuka peluang itu. Nah, sehingga kita ingin melindungi seluruh jamaah umroh mandiri atau seluruh jamaah umroh kita, maka kita masukkanlah di dalam undang-undang untuk memastikan perlindungan terhadap jamaah umroh mandiri. Namun ketika kita ingin melakukan perlindungan terhadap jamaah umroh mandiri, juga artinya kita juga akan melindungi seluruh ekosistem ekonomi yang ada di dalamnya. Pertama ya, jamaah umroh mandiri ketika mereka dilegalkan dalam undang-undang, ketika mereka berangkat ke Saudi Arabia, secara otomatis mereka terlindungi oleh negara, peran Kementerian Haji dan Umroh, peran Kementerian Luar Negeri, peran para atase itu semuanya secara otomatis punya tanggung jawab terhadap perlindungan terhadap mereka. Bagaimana dengan mekanismenya? Mekanismenya akhirnya nanti di masa yang akan datang terkait dengan haji mandiri ini, mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem nusuk yang terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia, sehingga kita bisa mendapat data yang benar terkait dengan jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia, dan kita bisa melakukan perlindungan terhadap jamaah umroh tersebut. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi perlindungan ekosistem ekonomi haji, misalnya dikhawatirkan oleh para travel, kemudian travel mereka bisa mati, bisa bangkrut gara-gara makin banyak yang melakukan jamaah umroh mandiri. Kita akan memastikan tidak boleh ada moral hazard, artinya di luar perusahaan travel itu tidak boleh menghimpun para calon-calon umroh untuk berangkat ke Saudi Arabia. Kalau ada orang yang menghimpun orang-orang yang melakukan umroh mandiri dengan dalih seolah-olah travel atau seolah-olah PPIU, itu tentu melanggar hukum, dan kita ingin memastikan perlindungan terhadap usaha-usaha travel yang legal, tapi juga kita memberikan ruang legalitas untuk umroh mandiri, karena ini arusnya tidak bisa dibendung karena perubahan iklim pelaksanaan umroh dan haji di Saudi Arabia yang membuka peluang untuk umroh mandiri, maka itu juga harus kita sesuaikan. Jadi perlindungan terhadap jamaah kami lakukan dengan maksimal oleh pemerintah.
perlindungan terhadap ekosistem ekonomi haji juga